Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menceritakan karomah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Di timur Pulau Jawa, masyhur sesosok figur kenamaan, seorang kiai karismatik dengan nama mulia Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin atau Kiai As'ad. Nama besar kiai yang wafat tahun 1990 itu banyak hal yang melatar belakangi. Di antaranya adalah anugerah karomah yang melekat pada jiwa mulianya. Ihwal karomah pada seorang Kiai As'ad, bagi sejumlah orang mungkin tak asing dengan kelebihan-kelebihan luar biasa, yang tak sama layaknya insan pada umumnya. Banyak orang atau santri, bahkan beberapa kiai menuturkan, bercerita, perihal fenomena yang bisa dikatakan langka, namun fakta pada pengasuh kedua pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo itu. Kisah yang dirasakan Mas'ud, misalnya. Konon, santri yang biasa bertugas melayani keperluan Kiai As'ad itu, dibuat takjub secara berulang kali saat mengetahui kelebihan pada sosok mediator berdirinya NU itu. Suatu ketika, Mas'ud diajak Kiai untuk melihat pekerja yang tengah membangun gedung madrasah di sebelah barat kantor asrama. Kiai As'ad yang termasuk tipikal kiai perokok melihat kantong bajunya sudah kosong dari sebiji rokok pun, beliau langsung menyuruh Mas'ud di sampingnya untuk mengambilkan sebungkus rokok yang bertempat tepat di atas pintu kamar beliau. Mendengar titah itu, dengan sigap nan cepat Mas'ud berlari menuju rumah Kiai, tepatnya menuju kamar pribadi Kiai, tempat penyimpanan rokok Kiai tadi. Jarak antara pembangunan gedung madrasah dengan kamar bisa dibilang sedikit jauh, kurang lebih berkisar 300 meter. Sehingga Mas'ud sebelum menggenggam sebungkus rokok itu, ia harus melewati sudut-sudut madrasah dan asrama santri putri. Keanehan mulai Mas'ud rasakan, tak jauh saat mendekati kamar pribadi beliau. Bagaimana tidak, Kiai yang baru saja memerintahnya untuk mengambil rokok di tempat pembangunan, waktu itu juga Mas'ud jumpai beliau di dekat kamar, guna memberi pengarahan perihal kebersihan pada santri putri kala itu. Kekagetan itu segera Mas'ud hentikan, karena perintah untuk mengambil rokok harus dengan segera ia tunaikan. Dengan perasaan yang masih ganjil, Mas'ud meneruskan derap langkahnya menuju kamar Kiai, untuk mengambil sebungkus rokok. Tepat di bibir kamar, Mas'ud benar-benar terkejut dan kaget bukan kepayang. Pasalnya ia juga jumpai sosok Kiai As'ad sedang membaca kitab di dalam kamar pribadi beliau. Semakin kaget dan terus bertanya-tanya seorang Mas'ud di tempat itu. Terdiam sejenak, lalu ia pun mengurungkan niatnya untuk mengambil sebungkus rokok yang diamanahi Kiai. Karena di tengah rasa takjubnya, Mas'ud beranggapan bahwa Kiai As'ad sudah mengambil sendiri rokok yang sebelumnya diamanahkan padanya. Mas'ud sedikit lega, karena titah Kiai selayang pandang ia anggap telah purna. Mas'ud kemudian kembali, berjalan menyusuri madrasah dan asrama putri untuk menuju ke tempat semula, tempat pembangunan gedung madrasah yang sebelumnya ia bertempat dengan Kiai As'ad. Perasaan yang sempat sedikit lega, kembali harus memuncak saat Mas'ud tak jauh dari tempat pembangunan menyaksikan Kiai As'ad di dekat material bangunan. Bagaimana tidak? Beberapa detik yang lalu ia menyaksikan Kiai sedang memberi wejangan di asrama putri, kemudian membaca kitab di kamar beliau. Kali ini ia kembali melihat sosok Kiai berdiri di dekat pembangunan madrasah. Dan itu, ia rasakan dalam kurun waktu yang sama. Kali ini, Mas'ud benar-benar merasakan hal yang tak wajar, sebuah pengalaman yang tak pernah ia rasakan semasa hidupnya. Kembali, untuk kedua kalinya Mas'ud menuju kamar Kiai, tempat rokok sebagaimana amanah awal padanya. Beberapa meter di kamar beliau, kali ini seorang Mas'ud tak tahu ingin mengungkapkan apa, ketakjuban yang sungguh besar ia rasakan pada sosok mulia Kiai As'ad. Kembali, untuk yang kesekian kalinya Mas'ud menyaksikan Kiai As'ad sedang membaca sebuah kitab di hadapannya. Kali ini, dengan sedikit percaya diri Mas'ud berdehem,
memberi isyarah di kamar beliau beberapa saat sebelum tangannya mengambil sebungkus rokok di atas pintu kamar. Dengan posisi tak berubah masih di hadapan kitab, Kiai As'ad pun sontak bertanya, "Ada apa, Ut?" Dawuh Kiai dengan nada agak keras. Mas'ud yang sebelumnya telah diterpa rasa takjub di luar nalar sebab karomah yang luar biasa ini, spontan langsung gemetar. Rasa canggung bercampur aduk dengan rasa takut ia emban, tepat di samping Kiai As'ad. "Tidak ada Kiai," tanggap lentur Mas'ud, usai mendengar pertanyaan Kiai As'ad tadi. Dirasa Kiai tak kembali bertanya, perlahan Mas'ud melangkahkan kakinya keluar dari kamar pribadi Kiai. Tak lama berselang, ia pun bercerita, mengungkapkan pada teman-temannya ihwal rasa heran dan takjub terhadap Kiai As'ad tersebut. Itu, sebuah karomah Kiai As'ad yang pernah dialami oleh salah seorang santrinya. Tak kalah mengejutkan dari cerita Mas'ud, sebuah cerita non-fiksi perihal karomah Kiai, juga datang, yang disaksikan sejumlah pasang mata, lebih 3 dekade silam. Tepatnya di ujung tahun 1984. Ya, tahun 1984 bisa dikatakan tahun bersejarah bagi pesantren Kiai As'ad, pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Bulan Desember di tahun itu, pesantren yang menampung ribuan santri itu menjadi tuan rumah pagelaran Muktamar NU yang ke-27. Dalam acara akbar ini, sudah hal yang wajar kedatangan deretan ulama, kiai, petinggi negara, bahkan orang nomer wahid di tanah air kala itu, Presiden Soeharto. Desas-dedus ikhwal kedatangan presiden kedua itu usai sampai ke pesantren Sukorejo. Para pengurus dan segenap panitia waktu itu, tentu kian bergegas dengan berbagai persiapan matang, guna menyambut deretan undangan. Wabil khusus tamu spesial, Presiden Soeharto. Persiapan dari segala sektor pun dengan cepat dilakukan, salah satunya dengan merapikan dan menyiram sepetak lapangan sodung sebuah tanah lapang yang tak jauh dari pesantren Sukorejo, guna menyambut pendaratan helikopter rombongan Presiden Soeharto yang akan menghadiri momentum prestisius 5 tahun itu. Nah, pada baris cerita ini, karomah Kiai As'ad mulai hampir terasa oleh deretan pasang mata, sejumlah orang yang ikut andil untuk merapikan dan menyiram lapangan. Kiai yang mengetahui beberapa petugas dan simpatisan tengah menyiram lapangan, dengan cepat langsung mendekati petugas, dan beliau berdauh, "Pakai uang siapa menyiram lapangan seluas ini? Kalau pemerintah banyak uang, lebih baik untuk memperbaiki jalan di utara sana," tanya beliau, sembari tangan mulianya menunjuk ke arah utara. "Percuma saja kalian menyirami lapangan ini. Toh, sebentar lagi akan turun hujan. Lagi pula Pak Harto tidak akan mendarat di sini," sambung Kiai, guna memberitahu petugas yang telah terlanjur membasahi sebagian lapangan dengan sebuah truk tangki air. Mendengar dawuh beliau, para petugas langsung tertegun, terselimuti dengan rasa ketidaknyamanan pada pimpinan tertinggi pesantren Sukorejo itu. Dengan hanya memberi tanggap singkat pada Kiai, bahwa mereka hanya menjalankan tugas dari atasan. Tak lama di tempat ini, Kiai pun beranjak kembali ke area pesantren Sukorejo. Hal luar biasa pun terjadi, kira-kira langkah Kiai mulai sampai ke Sukorejo. Para petugas dan segenap simpatisan, masyarakat yang hadir kala itu dibuat kaget dan takjub bukan main. Hanya berselang durasi yang sebentar usai Kiai As'ad meninggalkan lapangan, tempat yang digadang-gadang mendaranya Presiden Soeharto itu tiba-tiba dengan cepat, rintihan hujan turun dengan begitu lebat. Dengan serentak para petugas dan sejumlah warga yang hadir langsung berhamburan, mencari tempat teduh meninggalkan sebilah lapangan. Fenomena unik ini bagi publik kian berkesan tinggi, karena kala itu daerah Sukorejo dan sekitar dalam cuaca matahari yang menyala-nyala. Lebih luar biasanya lagi, bias air hujan hanya membasahi area lapangan, dan helikopter rombongan presiden tak jadi mendarat di tempat ini. Dan sekali lagi, itu semua sama, layaknya Kiai As'ad mendawuhkan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Cerita ini bersumber dari buku riwayat hidup dan perjuangan Kiai As'ad.